Saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini kembali sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan tidak mau menyia-nyiakan kehidupan hari ini, dan kami mau mendasari dengan firman Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami yang bersandarkan pada firman Tuhan inilah, kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan, meskipun kami dihadapkan pada tantangan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan dan menghidupi firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, suatu hari ada seseorang yang ingin menurunkan berat badan. Oleh sebab itu dia memiliki banyak program, mulai dari makanan sehat, kemudian olahraga, dan juga menjaga siklus hidup sehari-hari. Nah saudara-saudara, masuklah hari pertama. Wah, masih semangat, konsisten, makannya sehat, bangun pagi, olahraga. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai seminggu masih konsisten. Masih makan sehat, masih hidup sehat, masih olahraga. Nah, mulai masuk bulan pertama, mulai saudara-saudara bolong-bolong. Ya seminggu sekali lah gak ikut program. Mulai bulan ketiga, ya mulailah seminggu 2 kali gak ikut program. Masuk bulan ke-6, wah mulai konsistensinya menurun. Akhirnya apa yang terjadi? Gak sampai setahun programnya bubar. Nah saudara-saudara, inilah contoh bagaimana seseorang yang konsistensinya menurun. Dan berbicara soal konsistensi inilah kita melihat bahwa ini juga menjadi tantangan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Untuk kadang-kadang konsistensi kita menurun untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika itu Yesus berkumpul dengan para murid. Dan Yesus sudah memperingatkan para murid mengenai konsisten untuk menunjukkan kasih. Dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan Yesus, di sini Yesus sudah menekankan pentingnya konsistensi untuk melakukan firman Tuhan. Dikatakan sekali lagi, aku menetapkan kamu. Artinya dalam memerintahkan para murid pada waktu itu supaya pergi menghasilkan buah. Dan bukan sekedar menghasilkan buah, tetapi menjaga konsistensi. Supaya apa? Buahmu itu tetap, termasuk kualitasnya. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kembali kita diingatkan. Kadang-kadang kita sulit untuk konsisten. Sebagai pelajar, awalnya kita belajar mati-matian. Belajar setiap hari. Tetapi lambat laun mungkin saja konsistensi kita menurun. Mulai jarang belajar. Di dalam kehidupan berkeluarga, setelah menikah, wah cinta luar biasa. Tetapi sekali lagi, tantangan untuk konsisten inilah membuat kadang-kadang cinta semakin merosot. Sehingga mulai cinta berkurang kadarnya. Di dalam kehidupan pekerjaan, ketika awal bekerja menjadi pegawai kontrak, wah kualitasnya luar biasa. Tetapi setelah diangkat menjadi pegawai tetap, mungkin masih luar biasa. Tetapi sudah 5 tahun, 10 tahun, tidak mengembangkan diri, kualitas menurun. Sebagai pelayan Tuhan di gereja, kadang-kadang kita mungkin demikian. Ketika setelah diteguhkan, wah semangat untuk melayani. Tetapi lambat laun bisa jadi konsistensi menurun. Pertanyaannya, kenapa sih kok kita nggak konsisten? Saudara-saudara, dari berbagai alasan, setidaknya ada 2 alasan kenapa kok kita sulit untuk konsisten. Yang pertama adalah ada tantangan, rasa kebosanan. Kenapa itu bosan? Karena melakukan sesuatu yang rutin, berulang-ulang, bisa saja kita bosan. Kayak tadi, orang mau diet menurunkan berat badan, bosan. Akhirnya apa? Tidak konsisten. Orang mau belajar, tapi kemudian bosan, itu terus. Akhirnya apa? Belajarnya mulai berkurang kualitasnya. Orang dalam kehidupan berkeluarga, bosan, rutinitasnya itu aja. Akhirnya apa? Bisa terjadi konsistensi cinta menurun. Kemudian orang bekerja bisa aja bosan. Dan juga orang melayani bisa aja terjebak pada kebosanan karena rutinitas yang ada. Sehingga di sini kita melihat hati-hati ketika seseorang sudah terjebak pada rutinitas, bisa saja bosan dan bisa saja menurunkan kualitas
dan menurunkan konsistensi. Atau alasan yang kedua adalah kehilangan arah. Sehingga dengan kehilangan arah ini mengakibatkan kehilangan semangat untuk mencapai arah itu. Orang sudah kepengen belajar, arahnya apa? Oh, kepengen dapat nilai bagus. Orang pengen menurunkan berat badan, arahnya apa? Oh, supaya hidupnya lebih sehat. Orang berkeluarga, arahnya apa? Ingin terus saling mencintai, membangun. Orang pengen pekerjaan, arahnya apa? Ingin mengembangkan diri. Orang pengen pelayanan, arahnya kemana? Oh, ingin memuliakan nama Tuhan. Tapi kadang-kadang semuanya itu kehilangan arah. Menjadi arah yang tidak sesuai dengan arah yang tepat. Sehingga mengakibatkan konsistensi itu meredup. Hasilnya apa? Kualitas menurun. Karena apa? Hilang arah. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus, hari ini kita kembali diingatkan. Ayo kita konsisten untuk melakukan apapun yang seturut dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan itu dengan konsisten dan puji Tuhan semakin meningkat, kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Oh, ini toh orang Kristen. Semakin hari kualitasnya semakin meningkat. Semakin hari kualitasnya semakin luar biasa. Semakin hari kualitasnya semakin jempolan. Sehingga kita menjadi kesaksian dan memuliakan nama Tuhan di tengah kehidupan ini. Amin.